Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Creston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 Agustus 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Nah, di hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting, yaitu data CPI and Core CPI untuk Uni Eropa. Data ini merujuk kepada data inflasi yang penting banget untuk kita perhatikan ya dari Uni Eropa kemarin yang sudah sempat melakukan cut rate sebelumnya dan seperti apa kira-kira impact-nya terhadap pasar. Jika kita perhatikan data CPI berpeluang ya secara forecast itu meningkat dari 2,5% menjadi 2,6% secara year on year dengan core CPI yang masih akan bertahan di kisaran 2,9. Sementara itu di hari kemarin kita dapat data terkait dengan US Leading Index ya dengan terjadi proses penurunan. Jadi ya hari ini eventnya dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat nggak terlalu gimana-gimana. Dini hari besok itu akan ada FOMC member Bostic dan juga Fed Vice Chairman yaitu Barr akan speech. Ya itu sih data yang penting banget itu baru akan kita dapatin di hari Kamis, Jumat dan juga Sabtu. Ada simposium ya. Ada Jackson Hole Symposium yang akan kita dapatin datanya terkait dengan outlook. Banyak sekali petinggi-petinggi bank sentral yang akan datang ke sana. Dan ya, kita akan lihat seperti apa kira-kira outlook dari mereka dan kebijakan perspektif ekonomi ke depannya. Oke, teman-teman, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada di market kripto. Kemarin Tether atau salah satu perusahaan yang menyediakan USDT itu baru aja bekerja sama dengan Aptos blockchain ya guna untuk ketersediaan USDT di blockchainnya Aptos dengan alasan lower transaction cost. Jadi bisa dibilang biaya transaksi yang lebih murah di blockchainnya Aptos. Aptos bisa dibilang menjadi salah satu blockchain yang cukup naik kalau kita lihat dari pengguna. Teman-teman, di tahun ini pun bisa dibilang growth terus ya terjadi pada Aptos dan akhirnya dari USDT sendiri memilih untuk join di komunitas di ekosistem tersebut sehingga transaksi USDT bisa dilakukan di blockchain Aptos. Jadi ini merupakan sebuah berita bagus yang menunjukkan bahwa blockchain Aptos bisa dipercaya. Lalu dari berita yang lain datang dari US pemilu ya teman-teman. Kalau kita lihat kemarin ada Kamala Harris yang dikabarkan mengusulkan kenaikan tarif pajak perusahaan yang mana sebelumnya adalah di 21%, sekarang naik menjadi 28% dan juga membatalkan undang-undang dari Trump, wakil presiden yang kemarin. Jadi semakin ke sini Kamala Harris semakin berani menunjukkan taringnya ya teman-teman, menjadi salah satu saing kuat untuk Donald Trump pada pemilu kali ini. Itu meskipun dia mengusulkan sebuah kenaikan pajak ya, namun tentu saja diiringi sama yang namanya fasilitas-fasilitas yang akan diberikan oleh negara. Jadi juru bicara kampanye Harris, James Singer, mengatakan pada NBC News bahwa dia akan mendorong tarif pajak perusahaan sebesar 28% dan menyebutnya sebagai cara yang bertanggung jawab secara fiskal untuk mengembalikan uang ke kantong pekerja dan memastikan miliarder dan perusahaan besar membayar bagian mereka secara adil. Jadi kenaikan pajak di sini nggak semata-mata pajak dinaikin, tapi ada hal-hal positif yang akan mereka lakukan yang bisa membantu para pengusaha teman-teman guna untuk ya mendapatkan misalkan license yang lebih gampang ataupun profit yang lebih menguntungkan untuk para para pengusaha. Jadi ibaratnya di sini ada simbiosis mutualisme yang ditawarkan oleh Kamala Harris. Nggak cuma naikin tapi nggak ada apa yang terjadi teman-teman. Nah, berita kemarin juga ada dari Kamala Harris yang dikabarkan akan considering atau mempertimbangkan Chairman Gary Gensler as US Treasury Secretary jika dia terpilih menang dalam pemilu
Amerika Serikat. Waduh, Gary Gensler lagi, teman-teman. Ini adalah tokoh dari SEC ya, chairman dari SEC yang benar-benar di tahun 2022, 2023 itu menentang sama yang namanya kripto. Dan sudah banyak kasus ya, banyak altcoin yang kena kasus dengan Gary Gensler terkait dengan hal tersebut. Dan Kamala Harris akan memberikan pertimbangannya. Ini baru mempertimbangkan, belum memastikan. Akan mempertimbangkan Chairman Gary Gensler sebagai Menteri Keuangan jika nanti dia terpilih. Jadi udah senyum-senyum aja nih. Jadi pada intinya adalah jika Kamala Harris naik menjadi presiden, tentu saja itu adalah sinyal negatif untuk pasar kripto, teman. Karena dari pihaknya mereka ya, dari Gary Gensler, kemudian juga banyak tokoh-tokoh lain yang ada di partai yang sama, yaitu Partai Demokrat Amerika Serikat, itu memang kecenderungannya against terhadap kripto, melawan, menentang kripto. Jadi sentimen negatif lah, let's say kalau nanti Kamala Harris yang naik jadi presiden. Kemudian dari berita yang lain datang dari salah satu proyek yang disupport oleh Binance Lab, Pantera Capital, dan juga Samsung Next. Itu dikabarkan kena masalah. Namanya adalah Sahara AI. Sahara AI ini saat ini sedang mengalami pelanggaran keamanan di Discord. Jangan klik apapun menanggapi pesan yang mereka kirimkan di akun Discord tersebut. Jadi bisa dibilang akun Discordnya kena serang, teman-teman, kena serangan hacker. Itu dan menampilkan link-link palsu, link-link bodong. Hati-hati bagi teman-teman yang ada bertransaksi atau berinteraksi dengan Sahara AI. Lalu menyikapi hal tersebut, menyikapi hal dari pernyataan atau kemungkinan Kamala Harris menjadikan Gary Gensler sebagai US Treasury, dari Tyler Winklevoss ya, dia mengatakan, teman-teman, 50 juta orang Amerika memiliki kripto. Jika semua 50 juta orang itu menjelaskan kepada Harris bahwa tidak akan mendapatkan suara mereka kecuali memecat Gary Gensler dan mengakhiri perang terhadap kripto sebelum 5 November. Perang akan berakhir dan juga kripto akan menjadi bipartisan dalam semalam atau join ke Republikan. Itulah teori permainannya. Dan kalau kita melihat dari kondisi saat ini sih memang terkait dengan pemilu ini menurut saya sangat-sangat penting dan akan sangat berpengaruh terhadap harga kripto ke depannya. Gawat nih kalau Gary Gensler bisa naik sebagai salah satu kandidat menteri ya. Jadi gawat banget. Kemudian ini adalah sebuah analisis dari Unchained. Kalau kita lihat dari sini kita bisa melihat sebuah indikasi terkait dengan berapa banyak sih jumlah holder dari Bitcoin yang pegang Bitcoin dalam waktu di atas 10 tahun. Nah, ini cara baca chartnya adalah semakin merah, semakin terang, artinya ke warna merah ya, itu kecenderungannya adalah short term holder. Semakin dia berwarna gelap, which is di sini adalah warna biru keunguan gini, berarti itu adalah menunjukkan pemilik Bitcoin yang hold Bitcoinnya selama lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita lihat dari chart ini, sejak tanggal 8 Februari 2019 sudah semakin banyak jumlah holder dari Bitcoin yang saat ini terus berlanjut, teman-teman. Waktu itu di tahun 2019 yang hold Bitcoin itu cuma sekitar 1% saja dari total keseluruhan supply Bitcoin yang beredar. Dan saat ini yang hold Bitcoin di atas 10 tahun itu sudah sebanyak 16,6% something. Jadi ini peningkatannya sudah naik sekitar 15%-an. Dan ini menurut saya cukup besar. Apalagi dalam kondisi pergerakan Bitcoin yang sebenarnya masih cenderung strong. Sementara itu, kalau kita lihat dari jangka waktu dekat, ya semakin ke sini, jumlah trader pada Bitcoin semakin menurun. Kalian bisa perhatikan dari sini ya. Di awal-awal peluncuran Bitcoin,
grafik berwarna merah ini sangat-sangat tinggi volatilitasnya, tapi semakin ke sini malah semakin turun. Artinya adalah di fase-fase sekarang semakin sedikit yang melakukan trading pada Bitcoin. Mungkin mereka melakukan pembelian, tapi biasanya mereka cukup betah untuk hold tokennya atau hold koinnya dalam jangka waktu yang agak lama, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah berita yang cenderung baik untuk price action untuk Bitcoin, karena semakin banyak yang hold, cenderung makin bagus. Lalu ada berita juga datang dari Italia. Nama sebuah bank namanya adalah Banca Sella baru saja mengumumkan bahwa mereka akan membawa Bitcoin trading kepada customer mereka. Jadi ini adalah salah satu bank yang udah cukup senior ya yang ada di Italia, second oldest bank yang ada di sana dengan valuasi sekitar 1,3 juta customer, teman-teman. Valuasinya belum diketahui, tapi jumlah investor mereka itu sangat-sangat banyak. Ya, dan saat ini mereka sepertinya menurut regulasi dari Uni Eropa yang memang sudah mulai membuka diri terhadap kripto, sepertinya perkembangan kripto di negara Italia juga akan tetap growth. Ya, apalagi ada dukungan dari bank yang bakalan menjadikan atau memberikan ketersediaan untuk transaksi deposit, kemudian juga selling ya untuk Bitcoin. Red card are unlikely to limit the appeal of tokenized treasury. Jadi ini berita terkait dengan analisa dari Kaiko terkait dengan kondisi dari market real world asset atau RWA saat ini. Dilihat dari beberapa data di sini menunjukkan memang saat ini tren secara mingguan ya BlackRock US Institutional Digital Liquidity Fund atau yang dikenal dengan BILD itu dikabarkan mendapatkan exposure yang semakin kesini semakin tinggi terkait dengan aset yang mereka sudah luncurkan. Jadi aset ini, aset BILD ini ya, milik dari BlackRock ini adalah salah satu aset tokenisasi yang mereka sudah lakukan sejak bulan Maret 2024 kemarin dan mendapatkan inflow sampai 520 juta US dollar inflow per bulan Agustus saat ini, yang menunjukkan bahwa minat dari pasar terhadap salah satu aset tersebut cukup diminati. Itu kalau kita lihat dari perbandingannya dengan BlackRock BILD dengan Franklin FBOXX itu masih lebih tinggi. Kemudian juga dibandingkan dengan Ondo USDY juga masih cenderung lebih tinggi, yang memang menunjukkan bahwa minat dari investor terkait dengan sebuah produk real world asset ternyata didominasi oleh institusi yang memang namanya sudah besar, which is di sini adalah BlackRock. Kemudian kalau kita lihat dari RWA platform token volume on secondary market, ini juga didominasi oleh beberapa token ternama seperti Ondo Finance, yang kedua adalah Pendle, yang ketiga adalah OM ya, terus juga ada MPL yang juga merupakan salah satu proyek berbasiskan dengan RWA. Namun saat ini trennya sedang turun. Kita sedang menunggu terhadap potensial dari cut rate-nya The Fed, teman-teman. Itu sih beberapa poin yang lain adalah gas fee dari Ethereum saat ini mengalami fase penurunan, bahkan di posisi yang lower, yang paling terbawah sejak 2022 terakhir. Ini bisa menunjukkan bahwa semakin sedikit transaksi yang sedang terjadi, sehingga gas fee-nya cenderung mengalami penurunan. Untuk platform DeFi yang paling banyak memberikan likuidasi saat ini yaitu adalah AAV. Ya, AAV salah satu platform dengan massive liquidation di tahun ini, khususnya di bulan Agustus ini ya, yang mana terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jaringan tersebut. AAV boleh dipantau, teman-teman. Ya, itu sih beberapa data yang kita temukan di pasar. Kondisi dari market Bitcoin secara teknikal masih seperti ini saja, teman-teman. Belum ada sebuah pergerakan yang sangat signifikan sekali.
Ya, pergerakan Bitcoin pelan-pelan growth naik balik ke kisaran 59 ribuan something. Sedikit kita flashback terkait dengan closing time frame weekly kemarin. Kemarin closing time frame weekly-nya nggak terlalu bagus. Ya, kita closing di kisaran level 58.200. Ternyata setelah video kemarin kita upload ya, menjelang closing time frame weekly-nya, Bitcoin justru mendapatkan tekanan jual. Padahal waktu itu kita berada di kisaran level 59-an something, mendekati 60.000, namun ternyata kita dapat tekan dan harganya malah turun ke 58.000. Untuk saat ini sih posisi masih ambigu untuk pasar. Kalau dari saya sendiri tetap DCA, teman-teman, karena ini udah mulai deket dengan momentum untuk cut rate-nya The Fed. Semoga sih momentum tersebut bisa disambut baik oleh pasar kripto, khususnya altcoin yang memang sudah terlanjur koreksi sangat-sangat dalam. Udah waktunya rebound lah, bisa dibilang seperti itu. Sementara dari altcoin kemarin yang lumayan naik itu adalah XRP. XRP naik sekitar 6%, BNB naiknya 4%. Ada Matic yang bakalan migrasi token dari Matic menjadi POL, meningkat sekitar 4,28%. Terus juga ada AAV. Ini kita sudah bicarakan tadi, AAV lagi dalam fase yang cukup menarik karena peningkatan transaksi volume yang lumayan. Kemudian juga ada Algora naik sekitar 4%. Ya, Bitcoin so far masih tetap slow, BTC dominance stabil, cenderung sedikit turun, namun tidak terlalu signifikan ya. Dan jika kita melihat dari jangka pendeknya, menurut saya sih untuk market ini masih bakalan tetap flat, sideways seperti ini. Histobar dari MACD menunjukkan satu titik hijau, semoga ini merupakan sebuah indikasi kenaikan berikutnya ya untuk pasar. Sementara Bitcoin masih bergerak konsolidasi di dalam sebuah descending broadening wedge pattern, atau mungkin kita bisa consider ini sebagai descending channel. Ya, let's say kalau kita dapat momentum yang bagus, Bitcoin masih bakalan punya peluang untuk growth. Saya rasa bakalan cukup possible untuk Bitcoin naik ke 90.000 di tahun ini ya. Even bisa lebih tinggi. Volume perdagangan nggak terlalu tinggi untuk saat ini, teman-teman. Smart money juga nggak terlalu signifikan pergerakannya. Jadi market ini pada wait and see. Masih wait and see, menunggu ada titik yang menarik untuk mereka melakukan kembali aktivitas di market atau pompa market ya. Karena untuk saat ini Bitcoin seperti dibiarkan dalam posisi yang lesu dan tidak bergairah seperti saat ini. Jika Bitcoin mampu mempertahankan area 58.200 di level support kemarin, saya rasa masih akan ada peluang untuk market mengalami kenaikan sampai 63 ribuan. Jika Bitcoin ternyata tertekan di bawah level tersebut, maka next target untuk market adalah di 54.500 something. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita juga ada channel di Telegram buat teman-teman yang mau join, yang mau dapat update informasi terbaru, bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.